untuk bisa mencapai batin yang lebih luhur lagi, yang dikenal sebagai jana keempat, nah seseorang juga harus melenyapkan bahkan suka, kebahagiaan. Tidak hanya piti, tetapi juga kebahagiaan. Tidak hanya kebahagiaan, termasuk adalah duka sapahana, yaitu meninggalkan duka penderitaan, suka sapahana, meninggalkan juga kebahagiaan, dan juga pubewa somanasa domanasang atanggama, melenyapkan kebahagiaan dan juga penderitaan yang telah lewat atau yang telah lalu, artinya harus dilenyapkan terlebih dahulu. Baru kemudian seseorang mencapai jana keempat yang juga dikatakan sebagai upeka sati parisuding, yang seseorang betul-betul memiliki kemurnian perhatian yang disebabkan karena upeka. Jadi keseimbangan batin yang muncul pada jana keempat ini jauh lebih besar, jauh lebih tinggi ketimbang jana ketiga. Kenapa? Karena bahkan suka, kebahagiaan itu sudah tidak ada. Dan perhatian itu menjadi lebih murni. Mungkin pertanyaannya adalah, oh berarti di dalam jana pertama, kedua, ketiga itu tidak ada sati. Oh sati harus ada. Bahkan sati perhatian harus muncul bahkan sebelum seseorang mencapai jana. Dalam proses seseorang mencapai jana seperti tadi yang disampaikan, sati sampajanya itu harus dikembangkan. Dan ketika mencapai jana, sati perhatian itu juga akan semakin berkembang. Jadi kekuatannya semakin besar. Hanya saja sati parisuding, kemurnian sati itu akan muncul ketika seseorang mencapai jana keempat. Nah, kalau kita melihat proses dalam mencapai jana ini, ukuran mencapai jana itu bukan hal lain, tetapi lebih kepada kondisi batin yang terbebas dari kotoran batin. Yang ketika kotoran batin itu lenyap, maka kemudian bentuk-bentuk pikiran atau kualitas batin yang baik, yang bermanfaat, itu muncul. Tetapi ternyata bahkan bentuk batin yang awalnya kelihatan sebagai baik, sebagai bermanfaat, itu pun juga menjadi rintangan ketika ingin mencapai kondisi batin yang lebih luhur lagi. Seperti apa? Vitaka bicara penting dalam jana pertama. Kenapa? Karena kita harus senantiasa mengembangkan, memunculkan, yaitu bentuk-bentuk pikiran berkenaan dengan nekama, atau berkenaan dengan meninggalkan kesenangan indera. Itu penting. Tetapi kemudian dalam jana kedua itu harus lenyap. Vitaka bicara harus lenyap. Nah kemudian dalam jana ketiga, piti harus lenyap. Padahal piti itu sudah muncul dari jana pertama, jana kedua. Tapi kemudian itu pun juga harus lenyap. Karena menjadi pengganggu. Pengganggu untuk pengembangan UPK itu sendiri, keseimbangan batin itu sendiri. Nah kemudian ternyata dalam jana keempat, bahkan suka, kebahagiaan pun juga menjadi pengganggu dan harus dilenyapkan. Dan di dalam jana keempat inilah yang kemudian dikatakan sebagai upeka sati parisuding. Betul-betul di sana ada kemurnian sati yang muncul karena keseimbangan batin. Sampai pada poin di mana Sang Buddha menyampaikan, ini sabda Sang Buddha, menyampaikan bahwasanya di jana keempat bahkan nafas, keluar masuknya nafas itu sudah tidak muncul lagi. Jadi artinya kalau orang misalnya mengklaim telah mencapai jana keempat, dilihat nafasnya masih ada tidak? Kalau nafasnya masih ada berarti belum mencapai jana keempat. Karena dalam jana keempat nafas bahkan sudah tidak ada. Karena batin sudah betul-betul seimbang.